Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 3.1 yaitu koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Fasilitator Bapak Budi Hartono MPD, pendamping Bapak Dr. Ahmad Hidir MSI, CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru Irwan Yulhadi dari SMP Negeri 2 Pekanbaru. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu diambil. Ki Hajar Dewantara mengatakan, Ingarso Sungtulodo, bagaimana kita sebagai seorang pendidik di depan, di muka harus menjadi teladan bagi peserta didik. Ing Madya Mangun Karso, di tengah pendidik hendaknya memberikan semangat pada peserta didik untuk lebih baik lagi, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan dengan motivasi, dengan nilai-nilai positif pada peserta didik untuk lebih berkembang. Jadi keteladanan, semangat, dan motivasi sebagai nilai dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus dapat memberikan keteladanan, kemudian motivasi-motivasi dan dorongan sehingga menghasilkan keputusan yang bijaksana. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Ada nilai-nilai yang terdapat di dalam kita yang harus kita kembangkan sebagai seorang pendidik kepada peserta didik. Yang pertama adalah nilai kejujuran, kemudian nilai bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan, ada nilai percaya diri, percaya kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik, dan juga berani mengambil keputusan. Hendaknya ini menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang tertanam, nilai-nilai yang tertanam di diri kita sebagai pendidik, sehingga memudahkan kita dalam menggunakan prinsip yang kita ambil dalam menyelesaikan permasalahan. Apakah kita menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli atau caring. Hendaknya nilai-nilai inilah yang menjadi yang tertanam di dalam diri kita. Dan nilai-nilai positif yang lainnya hendaknya juga tertanam dan menjadi kebiasaan bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam mengambil keputusan kita bisa bijaksana. Selanjutnya, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif, ataukah masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut. Sebagai pendidik, itu mendorong coach atau siswa kita untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan tersebut? Ketika proses coaching kita sudah lakukan, kemudian pengambilan keputusan itu telah efektif,
ya. Salah satunya adalah melalui model Tirta, yaitu tujuan apa yang ingin kita capai dalam coaching tersebut. Kemudian identifikasi masalah, ya, melakukan proses identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan. Kemudian rencana aksi, apakah kegiatan atau planning yang akan kita lakukan. Kemudian keputusan yang diambil harus bertanggung jawab. Dan itu sejalan dengan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan ada 9 langkah. Salah satunya adalah melakukan pengujian benar atau salah dalam menghadapi permasalahan dilema etika yang dihadapi. Jadi ada keselarasan, ya, antara pembelajaran coaching kita sebagai guru, kemudian nanti kita aplikasikan dalam pengujian pengambilan keputusan yang ingin kita lakukan terhadap permasalahan-permasalahan terutama dilema etika yang terjadi di dalam diri kita. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah form moral atau etika kembali kepada nilai-nilai dianut seorang pendidik. Ini harus menjadi kunci kita, ya, bagaimana nilai-nilai yang kita anut sebagai orang pendidik. Ya, dalam mengerjakan studi kasus itu, kita bagaimana melakukan demi kebaikan orang banyak dan juga kebaikan kemaslahatan semua orang. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam diri kita. Nilai-nilai kebiasaan tadi yang harus kita junjung, nilai-nilai positif, nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana studi kasus itu melakukan apa yang akan dilakukan oleh orang lain sebagai teladan kita, yang menjadi sebagai patokan untuk kita dalam mengambil keputusan, sebagai motivasi kita, sebagai bahan pelajaran kita di dalam mengambil keputusan. Melakukan apa yang dilakukan orang lain sebagai teladan. Ketika seorang yang kita tokohkan, bagaimana dia mengambil keputusan dalam menghadapi masalah, bisa kita jadikan acuan sebagai pengambilan keputusan. Dan terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan bahkan tidak terpikirkan sebelumnya, yang bisa muncul di tengah kebingungan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jika kita mempergunakan yang pertama, ada 4 prinsip paradigma. Kita menggunakan 3 prinsip. Berpikir berdasarkan, yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, atau yang kedua, yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, ketiga berpikir berbasis rasa peduli, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, agar terciptanya lingkungan yang kondusif tadi, agar tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, maka sebenarnya adalah 9 langkah dalam pengambilan keputusan dapat kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang terjadi. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji legal, apakah terdapat pelanggaran hukum, kemudian uji regulasi, apakah ketika tidak ada pelanggaran hukum, apakah terdapat pelanggaran kode etik, kemudian uji intuisi, ya, mengandalkan tingkah perasaan atau intuisi kita, merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini, kemudian uji halaman depan koran, apakah ketika hasil masalah yang dipublikasikan kita tidak merasa nyaman,
apakah kita merasa nyaman atau tidak. Kemudian yang ketiga, uji pantulan idola. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh idola kita dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Inilah yang disebut dengan dilema etika. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi, ya, 3 prinsip dalam penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Kemudian investigasi opsi trilema, mencari opsi yang ada di antara 2 opsi yang lain. Apakah ada cara yang lain untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dan terkadang muncul sebuah penyelesaian kreatif dan tidak terpikir sebelumnya. Kemudian yang ke-8, buat keputusan, kemudian lihat lagi keputusan dan refleksikan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana itu semua, ya, apa yang terjadi, umpan balik apa yang kira-kira akan terjadi, kemudian kita refleksikan kegiatan tersebut, ya, dalam pengambilan menjadi pelajaran, menjadi acuan kita untuk kasus-kasus yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sehingga lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Selanjutnya, kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, yaitu yang pertama, terkadang kurang terbukanya, ya, rekan kerja kita atau rekan sejauh kita, ya, dalam pengungkapan permasalahan yang dihadapi, ya, karena biasa saja permasalahan yang dihadapi tersebut. Kemudian yang kedua, menurut saya adalah pemahaman terhadap perbedaan antara dilema etika dan bujangan moral yang belum mengetahui. Nah, pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita adalah bagaimana hendaknya, ya, putusan yang kita ambil itu mencerminkan akhlak mulia kita. Dalam mengambil keputusan, ya, jangan lupakan kita sertakan Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, dalam setiap pengambilan keputusan. Kita lihat baik dan buruknya. Kemudian selanjutnya, bagaimana keputusan itu, ya, dari pandang tidak berat sebelah, ya. Putusan yang diambil tidak berat sebelah untuk kepentingan semuanya, ya, karena kita sebagai seorang manusia mempunyai kedudukan yang sama, ya, di dalam kehidupan masyarakat kita. Walaupun kita mempunyai perbedaan, tapi perbedaan itulah yang menyatukan kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian dengan pengambilan itu, bagaimana kita juga melatih anak-anak kita untuk selalu berpikir, menggunakan pikiran, ya, bernalar kritis dalam menghadapi permasalahan, kemudian bebas mengemukakan pendapat. Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang dipahaminya dan diyakininya. Kemudian menjadikan murid kita kreatif, ya, sehingga dia mempunyai cara untuk berkembang, ya. Nilai kreatif ini yang harus selalu kita tanamkan di dalam studi kita agar dia menjadi pribadi yang unggul dan juga mempunyai sifat kemandirian, ya. Tidak bergantung pada orang lain, tetapi berdiri pada kaki sendiri dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya. Itulah yang diharapkan adalah bagaimana terbentuknya sebuah profil pelajar Pancasila di dalam peserta didik kita. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Tentu kita sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu pendidik, bagaimana kita menjadi teladan, ya, terhadap murid-murid kita. Ini sesuatu yang mutlak yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik, memberikan teladan.
peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam proses pembelajarannya dalam proses pembelajarannya, di samping mempunyai kecerdasan akademik, juga harus memiliki kecerdasan sosial emosional dalam kehidupan kebinekaan global ini. Kemudian memiliki kesadaran moral yang tinggi sehingga menghasilkan etika yang baik. Kemudian dapat meningkatkan kompetensi peserta didik agar lebih berkembang lagi dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip yang diajarkan ya dalam proses pembelajaran, dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, yang ini yang kita harapkan bersama, yang menjadi habit, kebiasaan, yaitu memiliki perilaku dan budaya positif yang melekat di dalam diri murid-murid kita, hingga menghasilkan tadi adalah sebuah profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, yaitu yang pertama, filosofi KHD. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar adalah bagaimana pendidikan dapat memerdekakan dan memandirikan rakyat Indonesia dengan pengajaran dan pendidikan akhlak, budi pekerti, dan pengetahuan yang sesuai dengan kodratnya sebagai rakyat Indonesia. Dan filosofi yang terkenal yaitu Tripusat Pendidikan. Bagaimana sebuah sistem pendidikan yang melibatkan alam, lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan merupakan sebuah sistem pendidikan yang melibatkan alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat untuk membentuk manusia-manusia unggul, berbudi, dan cerdas secara lahir dan batin. Sehingga tujuan pembelajaran adalah murid, dan murid. Sehingga menghasilkan penerapan nilai karakter yang baik yang dimiliki oleh peserta didik kita. Di sini peranan seorang pendidik, seorang guru, bagaimana melakukan proses pembelajaran, melakukan inquiry apresiatif, yaitu manajemen perubahan yang berbasis kekuatan dan nilai-nilai positif. Salah satunya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang kita ajarkan di sekolah untuk mengembangkan potensi peserta didik ya, dalam proses pembelajaran yang memberikan rasa nyaman, rasa senang, dan rasa bahagia atau well-being kepada peserta didik di dalam proses pembelajarannya. Salah satu cara yang juga dapat kita lakukan adalah melakukan praktik coaching, yaitu bagaimana praktik coaching ini dilakukan. Peserta didik menyelesaikan masalahnya sendiri dalam menghadapi sebuah permasalahan. Permasalahan yang dihadapi peserta didik bisa diselesaikannya dengan baik. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus kita ajarkan ke. Yang adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang mana kita bisa mengidentifikasi mana itu diterima etika, kemudian apa itu bujukan moral. Akhir dari kegiatan ini adalah bagaimana bisa membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Kemudian memiliki kebinekaan global, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Demikian koneksi antar materi 3.1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, merdeka belajar.